السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات واتقوا الله في السر وعلانية والقسط والفقر والغنى والعدل في الرضا والغضب. Para jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah, segala puji dan puja hanya miliknya Allah Jalla Jalaluhu, yang memberikan kita nikmat. Semua yang nempel pada diri kita semua adalah Allah. Terutama kita diberikan Allah nikmat sehat wal afiat, bisa istiqomah menunaikan perintah-perintah Allah dan memenuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan sangat benci melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itulah hal yang sangat dicintai Allah. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pejuang risalah yang mengorbankan hati dan jiwanya untuk umatnya, sehingga kita pada saat ini bisa merasakan adinul Islam. Para jamaah Masjid Al-Mahdi yang dibarakahi oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ciri-ciri orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah yang mumtaz. Tidak hanya sekedar kata-kata la'allakum tattaqun, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Puasa Ramadan mentarbiyah kita agar kita kembali kepada fitrah manusia sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang tauhid. Ini yang jarang kita pahami. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang tergantung dengan Allah. Maka Allah kasih yang namanya puasa agar kita merasakan yang namanya kita tidak punya tenaga, kita loyo, kita lemah. Akhirnya apa? Kita membutuhkan yang namanya makanan, minuman. Itulah haknya manusia. Manusia tidak pantas untuk sombong dan menyombongkan diri, karena dia masih terkena hukum, masih membutuhkan bantuan makhluk lainnya. Karena dia masih membutuhkan makan, minum, dan semua nikmat-nikmat yang Allah siapkan lainnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku jadikan manusia dalam keadaan yang lemah. Maka dari kelemahannya ini dia merasa butuh Allah, butuh perlindungan, butuh rezeki yang Allah berikan, dan butuh pertolongan ketika mereka dalam keadaan terjepit.
Dari ketidakmampuan ini maka munculnya keinginan untuk dekat dengan Allah dan ingin dicintai Allah. Dengan jalur apa? Dengan jalur ketaatan. Salah satu caranya dengan apa? Menunaikan puasa, karena itu perintah Allah. Ketika seorang hamba mengikuti perintah Allah, maka Allah akan pasti cinta pada hamba yang melaksanakan perintah itu. Maka di ujung perintah puasa Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu itu bertakwa. Dan bertakwa ini tidak hanya sekedar kata-kata, butuh penerjemahan dalam perilaku kehidupan. Sehingga perilaku kehidupannya itu menyelamatkan dirinya akan fitnah dunia dan akhirat. Ini yang harus kita pahami. Maka Nabi mengatakan salasun munjiyah. Ada 3 perkara yang menyelamatkan dirimu. Ketika engkau sudah iman, sudah takwa kepada Allah, maka aplikasi kehidupanmu harus memiliki apa? Wattaqullah fi sirri wa alaniyah. Ketaatan, ketakutan kepada Allah fi sirri, ketika kamu sendiri, wa alaniyah, ketika kamu di khalayak orang ramai. Ini seorang yang bertakwa dimanapun dia ditempatkan, senantiasa memposisikan dirinya selalu diawasi 2 malaikat, raqibun wa atid, dan selalu memposisikan dirinya selalu diawasi Allah. Maka tidak ada celah dia melakukan kemaksiatan. Ditaruh di kantor tidak menyalahkan jabatannya, ditaruh menjadi seorang pemimpin tidak melakukan kedoliman atas jabatannya. Ketika ditaruh di tempat ramai tidak yura'unan nas, tidak ria, ingin dipuji, ingin dilulukan menjadi orang yang terbaik. Padahal itu semua hanya kamuflase, pencitraan saja. Tidak. Dia melakukan kebaikan hanya semata-mata karena ridha Allah. Kebaikannya tidak dibuat-buat. Kebaikannya semata-mata ingin dicintai Allah. Wattaqullah fi sirri wa alaniyah. Memposisikan dirinya taat dimanapun. Ketika dia sendiri, dia takut kepada Allah. Ketika di khalayak ramai, dia tetap istiqomah dengan syariat Allah. Ini senada dengan ketauhidan kita sebagai hamba Allah. Maka ketika engkau ingin berjumpa Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Bila engkau ingin ketemu pada yaumil kiamah dengan Allah, lakukan amal soleh. Amalan-amalan yang terbaik yang di dalamnya sesuai dengan syariat, baik aturannya Allah, aturannya Nabi Muhammad, wala yusyrik, tidak ada kesyirikan. Ini tidak ada kesyirikan di dalam biibadati, di dalam peribadatan, di dalam pengabdian, di dalam ketaatan kamu kepada Allah. Insyaallah pasti kehidupanmu akan selamat di dunia wal akhirah. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mumtaz di dalam ketakwaannya memiliki sifat wal qasdu wal faqri wal ghina. Memiliki pola kehidupan yang sederhana, yang sedang-sedang saja. Ketika diposisikan Allah sebagai al-faqri, dalam keadaan miskin.
Ketika miskin, kita tidak banyak mengeluh, apalagi kepalanya dibentur-benturkan ke tembok, meratap, menyalahkan Allah. Jangan. Ketika engkau diposisikan dengan kemiskinan, kefakiran, perbanyak ketawakalanmu, perbanyak muhasabahmu, introspeksi dirimu. Seberapa kualitas ibadahku kepada Allah, seberapa ketawadaanku, kebaikanku kepada orang tuaku. Itu cross check. Karena dua hal ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Orang tua gak ridho, Allah juga gak ridho. Kualitas ibadah kita bolong-bolong, ambek Gusti Allah aras-arasan. Ya Allah aras-arasan ngurus sampai. Wa man aqradu an dzikrillah fa innahu fa'isataka minadh-dhanka. Ketika engkau berpaling dari Allah, maka Allah ciptakan dalam dadamu kesempitan, uripmu sumpek, uripmu sulit. Itu karena kita sendiri. Maka itu, ketika Allah ciptakan kefakiran dalam diri kita, kita ya hidup apa adanya. Sojo ngeluh, perbaiki ibadahmu. Dalam soal makan, ya saunoin. Disyukuri, banyak bersyukur dan beribadah. Wa may yattaqillah faj'alahu makhraja. Yarzuqhu halal. Dengan keimanan, ketakwaan, Allah pasti merubah kamu. Yakin, pasti. Itu yang Allah tetapkan, yang Allah mantapkan dalam diri dada orang-orang yang beriman. Yakin Allah pasti merubah kehidupan. Ana inda dzanni ajibi, aku berdasarkan prasangka hambaku. Nek sampean berburuk sangka kepada Allah, Allah gak cinta aku, Allah gak ngereken aku, ya sampean gak direken. Kau repan sampean ditotok tambah elek Allah. Wal ghina, ketika kaya, yang jangan hidup berfoya-foya. Antum sedang harus berpikirlah ketika kamu gak punya uang. Jangan ketika banyak uang kamu hambur-hamburkan. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Ojo mentang-mentang soge anake ditukokno sak porsi tonderlen setik. Seketok 300.000, anake primo ketok. Jangan gitu. Setik meneh sate 20 tusuk kabeh. Ngono andok nang Taman Dayu Duren wis jangkep perkara sudil. Jangan seperti itu. Bisa cukup. Berpikir bahwa harta kita belanjakan untuk kebutuhan kita sehari-hari cukup. Selebihnya kita simpan untuk pendidikan anak kita, kebutuhan kita, dan juga perjuangan Islam. Itu untuk kita berderma, untuk kita fuqara masakin, untuk saudara-saudara kita. Ini. Dan yang terakhir, wal 'adlu bil 'adli wal 'adlu fir ridha wal ghadab. Kita berbuat adil, menempatkan diri kita dengan benar ketika kita senang dan ketika kita marah. Artinya apa? Ketika kita benci orang, jangan terlalu. Yang kita benci itu siapa? Yang kita benci itu manusia. Manusia itu makhluknya Allah. Apalagi yang kita benci masih sholat, masih baca Quran, masih mau zikir. Kita gak punya hak membenci dia. Dia itu makhluknya Allah. Kalau benci ya jangan sekedar-kedar aja. Kita benci sifatnya, mungkin sifatnya bujuan, nipuan, itu kita benci sifatnya. Jangan orangnya. Ketika Rasulullah membenci Wasi karena membunuh pamannya Hamzah, Allah ingatkan dia, ya Muhammad, lasta alaihim bimusaytirin. Kamu enggak punya hak atas makhluk-makhlukku. Apalagi tentang hidayah. Dan pada akhirnya Wasi itu masuk Islam.
Rasulullah saja gak punya hak tentang haknya untuk dia tuh memasukkan neraka atau surga kepada orang. Yang berhak memasukkan surga atau neraka itu Allah. Makanya ketika kita benci orang, jangan nemen-nemen lah. Wis biasa-biasa, biar keren kehidupan. Sono seling-selingan. Ayo. Waridho wal ghadab. Dan jangan juga ketika senang dengan manusia, jangan berlebih-lebihan. Karena kita tidak bisa memenuhi semua. Yang bisa memenuhi semua kebutuhan orang yang kita cintai itu Allah, bukan kita. Kita dapat uang banyak itu rezekinya dari Allah, bukan usaha kita. Dan ketika kita mencintai seseorang dengan lebih-lebih, toh pada akhirnya ketika kita mati, orang yang kita cintai nikah lagi. Kalau mencintai hanya cukup saja. Ketika dia melakukan sesuatu yang menyakitkan kita, kalau loro-loro nemen. Ini para jamaah Masjid Al-Mahdi yang dibarakati Allah. 3 perilaku yang dimiliki orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, ketaatan kepada Allah ketika dia sendiri dan ketika di khalayak ramai. Dia memiliki pola kehidupan yang tengah-tengah, sederhana. Di saat dia fakir, dia kaya, dia tengah-tengah, tidak terlalu pelit dan tidak terlalu royal, sehingga menyelamatkan diri. Dan yang terakhir, menempatkan dirinya dengan adil dimanapun, di saat dia ridho, senang, dan di saat dia marah, tetap memposisi dirinya dengan tepat dan benar. 3 perilaku ini kalau betul-betul kita laksanakan, kita menjadi orang-orang yang betul-betul dimuliakan oleh manusia dan dicintai oleh Allah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Aku lupa lihat wastaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi